Halo kawan-kawanku semua, jumpa lagi dengan Swan Tutorial Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tentang tutorial bagaimana cara cepat menginput data sehingga data-data yang lain yang terinput secara otomatis. Langkah pertama, saya buka dulu format nilai rapor. Nah, di sini saya sudah menyediakan format nilai rapor kelas 6 seperti ini ya. Ada nilai mata pelajaran bahasa Indonesia di set pertama, dan di set kedua ada nilai matematika, dan set ketiga ada nilai IPA. Nah, di sini saya menjadi patokan adalah di bagian nilai bahasa Indonesia. Saya akan mengetik di sini nama siswa. Suatu contoh misalnya di sini saya ketik di sini Ferdian. Dan Tommy. Nah, di sini saya sudah mengetik nama siswa ada dua, Ferdian dan Tommy, sehingga di set-set selanjutnya misalnya di mata pelajaran matematika di set 2 terinput secara otomatis tanpa kita mengetik lagi nama siswa tersebut. Begitupun di mata pelajaran IPA, secara otomatis nama tersebut juga sudah terinput dan sudah masuk ke dalam kolom nama siswa ini. Yang jadi patokan adalah di mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya tambah lagi di sini, misalnya di sini nama siswa Anugrah, ini Kurniawan, di sini Aldi. Nah, sehingga jika kita melihat lagi di bagian mata pelajaran matematika, dia sudah terinput seperti ini. Anugrah Kurniawan dan IPA juga terinput secara otomatis. Kita hanya mengisi di bagian mata pelajaran bahasa Indonesia sehingga secara otomatis terinput di mata pelajaran selanjutnya, matematika dan IPA. Nah, bagaimana cara membuat rumus agar kita sekali input data-datanya bisa masuk di beberapa set seperti ini. Ada set 2 matematika, dia juga terinput, dan IPA juga terinput secara otomatis. Langkahnya lah, saya pertama dulu hapus dulu, saya ulangi mulai dari awal. Nah, di sini belum ada rumus. Misalnya saya ketik di sini Ferdian. Jika kita melihat di bagian set kedua matematika, mata pelajaran matematika, dia tidak akan terinput, dan di bagian IPA juga begitu, dia tidak akan terinput secara otomatis karena saya sudah menghapus rumus tersebut. Nah, bagaimana cara agar kita bisa menginput hanya di mata pelajaran bahasa Indonesia sehingga terinput juga di matematika dan IPA secara otomatis? Langkahnya adalah kita tempatkan dulu di bagian, atau kita pilih di bagian mata pelajaran matematika seperti ini. Kita ketik di sini sama dengan buka di bagian set bahasa Indonesia ini. Setelah itu kita klik di bagian nama siswa yang atas seperti ini. Nah, setelah kita mengklik di bagian ini nama siswa di bagian D8, setelah itu kita enter. Nah, secara otomatis dia akan masuk langsung di bagian set 2 di mata pelajaran matematika. Setelah itu kita pilih di bagian ini ya. Setelah itu kita posisikan kursor di sudut bawah kanan. Setelah itu kita tarik, dia akan membentuk angka 00 ini. Abaikan saja. Kawan-kawan bisa lihat di sini rumusnya sudah muncul ya, ini di formula. Begitupun di mata pelajaran IPA, kita pilih di mata pelajaran IPA di set ketiga, kita ketik ini sama dengan pilih di bagian set pertama bahasa Indonesia, klik lagi di bagian ini nama siswa yang di bagian kosong yang pertama D8, setelah itu kita enter. Nah, secara otomatis dia akan masuk di bagian set ketiga di mata pelajaran IPA. Setelah itu kita tarik, dia akan membentuk angka 0 ini. Abaikan saja.
jika kita mengetik lagi di bahasa Indonesia, misalnya kita ketik namanya, misal sini Ferdian Tommy, di sini misalnya Kurniawan, ini Aldi Prayoga. Nah, coba kita lihat di bagian mata pelajaran matematika. Nah, secara otomatis nama siswa tersebut sudah terinput secara otomatis ya. Ini ada Ferdian, Tommy, Kurniawan, Aldi, dan Prayoga. Begitupun di mata pelajaran IPA di bagian set 3 juga terinput secara otomatis. Nah, itulah cara bagaimana menginput hanya di satu set, sehingga di set-set selanjutnya secara otomatis juga terinput. Nah, bagaimana jika kita menginput, di sini ada nomor NIS dan NISEN. Itu contoh, saya posisikan lagi atau pilih di bagian matematika, dan itu kita ketik sini sama dengan pilih di bagian set bahasa Indonesia, karena kita berpatokan di mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu pilih di bagian NIS sel C8, setelah itu enter. Nah, secara otomatis masuk ke bagian mata pelajaran matematika di set kedua, kita tarik ya seperti ini. Nah, dia akan membentuk angka 0. Begitupun di bagian IPA, posisikan lagi kursor di sini di bagian C8 sama dengan pilih di bahasa Indonesia, pilih di bagian di bagian sel C8, setelah itu enter. Secara otomatis juga masuk di bagian set IPA, setelah itu kita tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Nah, jika kita hanya menginput di bagian mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya kita ketik NISN nya seperti ini, itu contoh saja. Nah, jika kita lihat di bagian mata pelajaran matematika di set kedua, nah NIS-nya sudah terinput secara otomatis, dan di bagian IPA juga terinput secara otomatis seperti ini. Cuma kita hanya menginput di mata pelajaran bahasa Indonesia, dia akan mengikut di mata pelajaran selanjutnya matematika dan IPA. Nah, itulah cara bagaimana mengatur data agar bisa terinput di set-set berikutnya. Yang jadi patokan di sinilah di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita hanya menginput di sini ya, sehingga nomor NIS, NISEN, dan nama siswa juga terinput di bagian matematika dan IPA. Maka selanjutnya kita hanya menginput di bagian ini ya, nilai rapor masing-masing kelas. Nah, itulah cara bagaimana memasukkan data agar terinput secara otomatis di set-set lainnya. Nah, itulah tutorial yang saya berikan. Mudah-mudahan apa saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kawan-kawan pemula Microsoft Excel. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.